kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Ini kabinet jangan korupsi ya, kabinet omon-omon. Kabinet Prabowo ini kabinet Prabowo rasa Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi menjadi sorotan oleh masyarakat maupun netizen ya, di mana Prabowo memanggil calon-calon kabinetnya atau calon menterinya maupun menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kartanegara. Calon menteri Prabowo adalah hampir 50% bekas menteri daripada Mulyono atau menteri Jokowi. Kalau Bang Hersubeno mengatakan bahwa yang dulu katanya orang Gerindra adalah kabinet Prabowo, kabinet Zakon, tetapi faktanya yang kita lihat adalah calon kabinet second ya. Hampir rata orangnya Jokowi. Bahkan lebih dari 15 pejabat adalah ex Mulyono dipilih kembali oleh Prabowo. Memang tidak salah sih kalau kita lihat ya, seperti yang disampaikan oleh Prabowo, melanjutkan keberlanjutan. Mungkin termasuk salah satunya melanjutkan keberlanjutan dari kabinet ex Jokowi ya. Dan sering sekali kita mendengar ya, Prabowo memberi statement akan mengejar ya, yaitu pelaku-pelaku kasus korupsi. Tetapi fakta yang kita lihat ya, ex atau calon kabinet Prabowo adalah rata-rata adalah orang Jokowi yang tentunya orang yang bermasalah dengan hukum ya. Sehingga di pemerintah Jokowi ini dijadikan sandera Jokowi ya, untuk memuluskan keinginannya Jokowi. Bahkan Said Didu juga yaitu mentweet di akun X-nya, sudah lebih 40 orang calon menteri dipanggil oleh presiden terpilih Pak Prabowo. Calon menteri Pak Prabowo didominasi menteri kesayangan Jokowi dan belum ada calon dari PDIP Perjuangan. Kesimpulannya, Jokowi menang 5-0 terhadap Megawati. Nah, memang kita lihat ya, tidak ada yaitu calon menteri dari partai PDIP ya. Karena ini tidak diinginkan oleh Jokowi. Jokowi tidak mau PDIP merapat ke koalisi Prabowo di pemerintah Prabowo. Jadi artinya ya, Prabowo itu masih bisa disetir oleh Jokowi. Jadi kalau kata netizen ya, hampir rata-rata calon menteri Prabowo ini adalah kabinet Fufufafa. Artinya kabinet keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya, itu pemerintah Mulyono. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya. Ada komentar dari 404 not found. Bukan hanya menang 5-0, tapi Pak Prabowo benar-benar hanya sosok keset bagi Mulyono dan Fufufafa. Enggak elok kali nasibmu Pak Prabowo, cuma jadi buli-bulian wapresnya sendiri. Ada komentar dari Ucing Opos, pingin ya jadi macan Asia Indonesia, ternyata cuman wacana. Enggak bakal ada perubahan yang luar biasa, akan sama aja dengan si Mulyono, macan Asia Pret. Jangan berharap banyak dengan Prabowo. Ada komentar dari Slambuk, kalau betul seperti itu patut diduga Pak Prabowo hanya boneka Jokowi alias Mulyono, bapaknya Fufufafa. Kalau itu pun benar juga, berarti tidak ada harapan sama negara ini bisa keluar dari jurang kemiskinan dan perpecahan. Prabowo jangan mau diatur oleh perusahaan negara ini. Ada komentar dari Romeo, Pak SD, bagaimana kalau kita usul ke bos? Maksudnya Pak Said Didu, bagaimana kalau kita usul ke bos nama kabinetnya kabinet Ayo Joget? Jadi lebih friendly Pak, program makan gratisnya plus rokok tambah kopi lah, jangan lupa bansosnya tiap minggu. Ada komentar dari Blodok Elek, sudah saya duga 5 tahun ke depan belum yakin Indonesia baik-baik saja. Ada komentar dari Biryani, apes punya pemimpin pilih menteri second stok lama. Setengah orang Mulyono, seperempat pensiunan tentara polisi.
Mau jadi apa negara ini? ABS asal Bapak senang. Ada komentar dari Hans Bacara, memang menang karena diendos curang, akhirnya balas budi. Ada komentar dari Dulkra, harapan besar rakyat kepada pemerintah Prabowo seperti judi online. Perubahan nasib hanya di angan-angan saja. Ada komentar dari Belibis Emas, saya menyangka Pak Gemoy orangnya tegas mandiri, pinter, ternyata kalah sama politik Mulyono. Masih di bawah telapak kaki Mulyono. Mulyono masih bisa mendikte kebijakan Gemoy. Kalau seperti ini jangan harap menjadi macan Asia. Ada komentar dari Prasetya, kalau menurut saya Pak Prabowo seperti bukan jenderal angkatan darat, tetapi apa ya, jenderal manut tukang kayu. Kata Pak Rocky Gerung, 5 menit sebelum pengumuman pun bisa berubah oleh Pak Prabowo. Nah, itulah beberapa komentar dari netizen ya. Justru netizen ya berharap kabinet Prabowo seperti yang dikatakan oleh orang Gerindra, yaitu kabinet Zaken ya. Jadi banyak orang-orang profesional di dalam kabinet Prabowo. Ternyata yang ada hanyalah kabinet second ya. Jadi kabinet X bekas kabinetnya Mulyono. Jadi benar seperti kata netizen ya. Jadi Prabowo ini menjadi kesetnya Mulyono. Apakah ini hanya bertahan 1-2 bulan saja kabinet X Jokowi di pemerintah Prabowo, habis itu di reshuffle? Bahkan Rocky Gerung mengatakan Prabowo bakal diterpa badai di 100 hari kerja. Kabinet yang hari ini atau besok akan diresmikan akan menyedot begitu banyak mata anggaran atau APBN karena harus membiayai institusi. Kan untuk membiayai institusi kementerian itu sendiri udah perlu banyak uang tuh, apalagi untuk proyek-proyek yang kadang-kala sebetulnya bisa diefisienkan melalui 2-3 menteri. Ini ada 7-8 menteri yang mesti ada di situ dan dikoordinasi oleh Menko lagi tuh. Jadi Menko walaupun nggak ada kerjaan tapi dia mesti koordinasi, tetapi dengan sendirinya juga ada dana yang keluar. Jadi kalau kita mau berhemat sebetulnya tidak bisa diperlihatkan dengan postur kabinet yang gemuk semacam ini. Dan tadi itu pilihan ini terpaksa dibuat, saya kira itu dugaan saya, karena memang mesti banyak yang diakomodasi di situ kan oleh Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya akan ada trade-off antara pembengkakan kabinet dengan jumlah anggaran yang mesti digelontorkan di situ. Dan impact-nya tentu bagian-bagian yang menyangkut hak rakyat, kesejahteraan yang harus segera dilakukan, itu tidak mungkin di nomor satukan lagi. Kan membiayai institusi adalah hal pertama, baru setelah itu urusan pembangunan. Jadi begitu kabinet dibentuk, maka anggaran pasti digelontorkan untuk beli mobil baru, insentif-insentif yang sudah dirancang mungkin, apalagi ada wakil-wakil menteri yang juga memerlukan ya pegawai, staf khusus, kira-kira begitu kan. Itu semua kan budgetingnya perlu ditambah-tambahkan. Jadi keadaan kita sebetulnya kalau kita bandingkan bahwa efisiensi pasti tidak bisa tercapai, efisiensi keuangan, karena banyak pos yang sebenarnya tumpang tindih bisa dipegang satu menteri tapi pecah-pecah supaya orangnya masuk. Jadi prinsipnya akhirnya program ini mengikuti jumlah orang, bukan jumlah orang yang harus disesuaikan dengan programnya, kan begitu yang terjadi itu. Jadi bolehlah kita sebut dari awal bahwa institusi ini akan sangat boros anggaran. Nah, selain besar, banyak sekali Menteri Jokowi yang masuk kembali. Ini membuat banyak pengamat terkejut dan menyebut kabinet Prabowo ini kabinet Prabowo rasa Mulyono. Ya tentu tidak layak kalau mesti dikasih kritik hari ini. Tapi sangat mungkin ya 100 hari setelah sekarang itu mungkin akan ada reshuffle pertama tuh. Saya cuma membayangkan bahwa koordinasinya akan sangat berat. Dan dalam 100 hari prestasi menteri-menteri ini harus memperlihatkan performance yang sangat tinggi sebetulnya kan. Tapi sekali lagi karena posturnya besar, ya institusinya juga akan mengalami kesulitan untuk maneuvering. Dan ini kebetulan kita baru baca berita Swedish Academy of Science ini, panitia Nobel ini baru memberi hadiah Alfred Nobel pada 3 ekonom yang salah satu tentu kita kenal namanya Daron siapa namanya itu, orang Turki itu yang nulis buku How Nation Fall itu, atau How Nation bagaimana bangsa-bangsa itu jatuh itu atau berantakan. Kan Daron siapa ya, Daron
Ya, dia nama depannya Daron tuh. Daron dan Moglu apa itu, orang Turki yang belajar di MIT, yang menulis bagaimana institusi di set up untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau institusi salah set up, maka kebijakan itu untuk menghasilkan kemakmuran juga bisa berantakan. Dan saya kira itu juga semacam aliran ekonomi yang berupaya melihat fungsi institusi di dalam mempengaruhi kebijakan. Jadi sambil merayakan bukunya Daron itu, How Nations Fall, dan mulai mungkin membaca bagaimana Nobel itu, panitia Nobel di Swedia itu, Swedish Academy of Science ini, mulai meneliti atau mulai memberi perhatian pada pembentukan institusi, apa institusi bisa betul-betul menghasilkan kebijakan yang ya menimbulkan harapan, atau justru institusi yang di setup itu tidak memberi jaminan bahwa akan ada efek bagi kebijakan. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kabinet adalah sebuah institusi itu, dan itu artinya harus ada semacam keterangan awal bahwa institusi ini di set up tentu dalam janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kemakmuran rakyat. Tetapi kalau institusi itu tidak dikendalikan secara masuk akal, secara rasional, maka yang terjadi adalah korupsi, dan kaki-kaki korupsi itu juga masih sangat mungkin ada di dalam kabinet. Karena kita lihat mungkin ada seseorang yang diasuh oleh oligarki, ada 2-3 orang yang diasuh oleh kepentingan bisnis, kepentingan oligopolis. Jadi semua hal yang ada dalam institusi kabinet sekarang mungkin bisa kita nilai nanti dalam 100 hari ke depan. Jadi sekali lagi mari kita lihat aja apakah hasil-hasil 100 hari pertama dari kabinet Prabowo ini bisa kita anggap sebagai setup rasional dari sebuah institusi untuk memungkinkan intervensi kebijakan dan menghasilkan kesejahteraan. Itu quest saya. Baik ya, coba kita lihat komentar dari Bang Refli Harun ya. Ini kabinet jangan korupsi ya, kabinet omon-omon. Jadi saya terus terang saja ya, mengendorse omongan Prabowo Subianto mengenai jangan korupsi tersebut. Dan dia mengatakan itu berkali-kali di Qatar ya, ketika diwawancara oleh Bloomberg. Kemudian di PAN mengatakan begitu, memberantas korupsi, di Nasdem mengatakan itu, di Gerindra sendiri mengatakan itu ya. Bahkan dia mengancam tuh kader-kader Gerindra, gue akan kejar lo katanya. Bahkan dia juga bilang kader-kader mudanya tidak boleh korupsi. Nah, sikap tidak korupsi itu kan harus ada indikatornya, bukan omon-omon doang. Nah, indikatornya adalah tentu dia harus merekrut kabinet, anggota kabinet orang yang tidak bermasalah. Kita tidak tahu saudara sekalian ya, apakah si A, si B, si C yang sudah dipanggil itu bakal dilantik atau tidak sebagai menteri. Tetapi paling tidak, aduh, banyak sekali orang bermasalah di sana ya. yang merupakan mungkin bagian dari justru praktik-praktik korupsi. Bahkan di antara mereka dia mengatakan negara ini sudah rusak berat, kalau kita tidak ikut main orang lain yang akan dapat. Kan kacau jadinya. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau seandainya kita mau memberantas korupsi, ya harus ditunjukkan dengan contoh. Jangan kemudian omon-omon doang. Cuma saya berharap, ya kan, barangkali dia sedang menenggang perasaan Jokowi. Maka dipanggillah menteri-menteri era Jokowi yang terbukti berapa di antaranya bermasalah. Ya. Bermasalah karena tidak diproses saja. Bermasalah isunya sudah banyak sekali. Baik isu dugaan penyalahgunaan kewenangan, ya termasuk korupsi kan. Kemudian ada saudaranya yang bermain dan lain sebagainya. Masih juga dia dipanggil untuk menjadi menteri. How come? Kalau kita mau memberantas korupsi. Dan celakanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang selama ini justru menjadi pusat persoalan, pusat permasalahan. Si A, si B, si C. Tentu saya kan tidak bisa mengatakan satu demi satu karena menghargai azas praduga tak bersalah dan kemudian menghindari dari delik. Tapi kan imajinasi publik kan tahu ada menteri yang isunya
Ya sudahlah ya kan, dari mana sih kekayaannya ya kan? Selama menjadi menteri tiba-tiba kekayaannya luar biasa naik berlipat-lipat. Bahkan ya udahlah. Jadi sahabat era sekalian, ada yang menyalahgunakan jabatan dari awal jadi menteri, kampanye untuk menjadi presiden, bahkan bikin tim, bayangkan. Dan timnya itu bahkan membeli program untuk kemudian mempopulerkan dirinya, walaupun nggak dapat juga slotnya baik presiden maupun wakil presiden, kan parah. Lalu masih dipanggil juga. Jadi apakah kemudian Prabowo Subianto cuma omon-omon memberantas korupsi, yaitu akomodir orang-orang yang curang, culas dalam membantu kemenangannya dalam pemilu kemarin. Menggunakan resources negara, menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan. Kalau itu yang gak ada harapan. Tapi mudah-mudahan ya ada blessing in disguise. Kita tipu aja Jokowi. Pura-pura kita panggil tuh orang-orangnya yang dia rekomendasikan. Saya tahu korup-korupnya di mana. Kan gak mungkin gak tahu Prabowo Subianto korup-korupnya di mana. Atau kalau sama-sama pegang kartu ya sudah. Maka omon-omon doang. Jadi yang diberantas tuh ya pemain-pemain baru, pemain-pemain lama dibiarkan saja. Itu sama seperti tata kelola migas ya. Tata kelola migas, coba bayangkan. Dia rekomendasikan A, tumbuh lagi di tempat lain. Begitu Petral dibubarkan, yang semacam Petral konon muncul lagi. Itu interview saya terakhir dengan Faisal Basri. Jadi saudara sekalian, pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatannya. Gak bisa rakyat dibingungkan. Ini katanya memberantas korupsi. Lah, bagaimana indikatornya? Begini saudara sekalian. Kalau kita mau bicara soal prestasi pemerintahan Presiden Jokowi, kita lihatlah ekonominya, satu ya. Yang kedua kita lihat korupsinya. Yang namanya indeks persepsi korupsi kita itu jalan di tempat. SBY 2014 itu 34. Sekarang balik 34 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Artinya pemberantasan korupsi gagal kalau jalan di tempat. Artinya upaya yang dilakukan itu tidak berbuah hasil. Itu gagal namanya. Ya. Kalau modalnya 34 kemudian jadi 34 lagi, gagal. Bukan seperti Denny Jaya yang mengatakan netral, gagal kalau saya. Yang berhasil itu ya nggak ada netral dalam pemberantasan korupsi. Gagal atau berhasil. Berhasil to forward, ya kan? Jalan ke depan, put forward. Kalau gagal itu jalan di tempat atau mundur, itu gagal loh. Jadi dua saja. Mana ada netral, ada pemberantasan korupsi netral, tidak berhasil dan tidak gagal. Gagal. Kalau Anda tidak maju, gagal namanya. Ya, itu satu hal. Dan yang kedua, saya coba kita lihat ya, kalau kita bicara mengenai tim ekonomi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi salah satu aspeknya. Ini kan pertumbuhan ekonomi hal yang sifatnya makro ya. Ini ada data dari Awalil Rizki ya, seorang ekonom dari Bright Institute. Itu bisa ditampilkan ya. Nah itu kita lihat tuh. Dia membandingkan ya pertumbuhan ekonomi dengan target RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan dengan capaian pemerintahan sebelumnya. Fair kan? Jangan Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain. Kalau Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain, gawat kita. Nggak ada ukuran. Ukuran itu harus ukuran yang dimandatkan oleh aturan dan dimandatkan oleh rakyat melalui aturan tersebut. Ya, jadi kelihatan betul orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang berjasa dalam pemenangan Presiden Prabowo. Padahal justru mereka yang berjasa dalam pemenangan itulah orang yang tidak amanah. Kenapa? Karena dia menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pertarungan. Dan kemudian Prabowo mengucapkan terima kasih dengan cara mengangkatnya kembali menjadi menteri. Come on. Kalau kita mau memberantas korupsi ya omon-omon doang. Ya kan? Begitu. Boro-boro dihukum ya kan? Atau diproses. Ini malah dikasih gift, dikasih hadiah ya. Tapi itu kritik Pak Presiden ya.
mungkin kritik itu pedas, tetapi resapilah. Kalau memang benar, akui benar. Tapi kalau salah ya sudah, kami minta maaf. Tapi rasanya nggak mungkin lah salah ya terhadap tokoh-tokoh yang Bapak panggil itu. Kan sudah jelas kan? Kalau dibilang mereka jagoan dalam pemerintahan Jokowi, mana berhasilnya? Masa cuma inflasi yang ditonjolkan, pertumbuhan ekonomi selama rentang 10 tahun kan nggak ditampilkan misalnya. Pertumbuhan ekonomi dibandingkan RPJMN dengan dibandingkan. Jadi yang ditonjolkan justru yang hal-hal yang ya beginilah paling gampangnya. Kita dikasih uang 3.000 triliun. Kalau nggak melakukan apa-apa, tidak ada pertumbuhan apa-apa, itu tuh aneh. Kan begitu. Bahkan orang mengatakan yang namanya ekonomi ini tumbuh berapa persen tanpa adanya campur tangan pemerintah. Karena kan yang namanya barang dan jasa itu kan itu kebutuhan rakyat. Nggak ada pemerintah pun orang tetap belanja. Kan begitu. Nah sekarang tinggal akselerasinya. How to accelerate bagi yang namanya penguasa ya. Begitu. Dengan menunjuk pembantu yang tepat. Menahan kebocoran. Kemudian subsidi yang tepat dan lain sebagainya. Ya. Kesejahteraan yang lebih baik dan lain sebagainya.